Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Kembali lagi berjumpa dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan, yang penting nggak tipu-tipu Anda, dan selalu menginfokan untuk para pemula, jangan Anda bermain-main dengan koin micin, yang mana koin micin banyakkan scam, bikin bangkrut Anda, bikin Anda menghayal tapi ternyata hayalan itu tidak akan terjadi, hanya mimpi belaka ya. Saya kasihkan tahu Mas Bro agar Anda hati-hati dan harus cerdas dulu, harus pinter dulu, jangan sembarangan main nonton-nonton yang nggak jelas ya. Anda harus mencari berita-berita yang akurat, berita-berita yang benar, jangan semua berita Anda makan mentah-mentah, harus dianalisa kembali. Oke, yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, jangan pelit-pelit subscribe-nya. Dari kemarin tidak ada yang subscribe, kebangetan. Anda ini bagaimana Anda ya? Mohon maaf, hanya bercanda ya, sebetulnya sinek sih. Ya, jangan skip dulu. Mas Bro akan memberikan berita-berita yang sangat bermanfaat untuk Anda, untuk menjadikan Anda jutawan di depan mata kita yang sebentar lagi, mana dalam 1 tahun lagi semua akan menjadi jutawan dan bukan mimpi belaka, hanya omong kosong bualan ya. Jadi yang berita pertama akan saya berikan kepada Anda, yang mana kemarin market drop ini adalah naik turunnya bandar, yang pasang atas pasang bawah semua dimakan, di liquid sama bandar. Bandar itu nggak bodoh, bandar itu pinter dan gunakan momen-momen apa yang lagi terjadi biar terasa berbobot, biar terasa benar gitu loh. Jadi biar momen-momen yang dia mau naikkan turunkan itu dengan adanya news-news berita yang nggak pas, tapi yang menimbulkan orang-orang menjadi dianggapnya benar, jadi mereka pada sell, pada CL, itu kebodohan daripada mereka ya. Jadi saya berikan penjelasan di sini bahwa hanya rumor-rumor saja. Katanya BTC supportnya daripada BlackRock dan Fidelity ditolak. Itu enggak, itu omong kosong. Yang namanya BlackRock ya, Fidelity sudah mengajukan, itu dedengkotnya orang usaha, itu investor yang terbesar itu di situ. Mereka patuh tunduk, dengan uang aja mereka sudah mingkem ya. Ini hanya tarik ulur saja, itu belum ditolak, tapi dari gengsor ya, biasa minta tambahan komisi secara diam-diam. Itu gambaran saya, belum tentu betul ya. Ya paling itu strateginya untuk mencari tambahan fulus ya, modelnya seperti itu dibilang ya. BlackRock, Fidelity itu proposalnya kurang pas, kurang benar, suruh betulin lagi, suruh mengkaji lagi ya, supaya tidak menjadi bahan manipulasi kan. Oke kan, jadi itu kan hanya alasan-alasan saja ya. Memang pengajuan seperti itu nggak semudah itu, harus pakai proses, pakai proses duit juga, pakai proses yang benar juga, diamati juga, jangan sampai nanti menjadikan manipulasi. Itu kan Nasdaq aja kan bisa lompat ke situ nantinya ya. Makanya kan ini jembatannya itu bagaimana, exchange-nya bagaimana, harus jelas, kata isi jare nih, ujari kere, seperti itu semua kan jare ya. Mas Bro kan nggak kesana, jadi itu ya yang saya maksud. Tapi kan sekarang zaman teknologi, dalam waktu 1 detik pun berita sudah bocor kemana-mana, kayak ember bocor, kayak comberan, kayak mulut comberan. Itu kan yang namanya ember bodol, kan pasti beritanya akan sampai kemana-mana bahwa XIC itu menyatakan belum betul, belum becus ya, proposalnya daripada Fidelity dan BlackRock itu dibetulin dulu, bukan ditolak. Tapi momen itu dipakai para bandar untuk meliquid yang pasang short itu di situ. Kalau dia tuh nggak orang bodoh, kalau bandar itu kalau mau meliquid pasang naik turun barang itu dia harus ada momen, ada news apa begitu, nggak main unyuk tabrak janda aja, bukan begitu caranya. Jadi ada news-newsnya. Umpamanya orang memancing itu, kalau pas ada momen news itu kan seharusnya dapat ikan sapu-sapu, jadinya dapat ikan kerbo, itu seperti itu. Ada nggak ikan kerbo? Goblok Mas Bro ya. Mas Bro bukan Anda ya. Jadi itu saya kasih tahu Anda ya, jadi nggak usah khawatir. Dan ini momen ini adalah momen yang penting yang harus kita manfaatkan, yang mana 1 tahun lagi 2024 akhir tahun sampai tahun 2025 itu akan double next bulan Bro.
hati-hati yang belum punya uang, yang lagi nabung dikit-dikit, ini kesempatan. Nggak usah langsung bull market besok. Kalau bull market besok kita masih punya stok koin-koin sedikit, kita kayanya jadi sedikit. Plus minusnya ya, kita sabar dikit tapi kita nanti mendapatkan kerbau daripada kita buru-buru hanya mendapatkan cacing, ya kan. Kita kan sambil umpul-umpul dulu, lihat momen, pelajari dulu, betul nggak, subscribe dulu. Aduh, dari kemarin kayak macet subscribe-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi gini ya, kemarin kan juga ada yang ngomong, ada yang tanya, katanya nanti halping tahun ini beda. Halping itu sama, nggak ada bedanya, cuma mungkin harganya akan berbeda, lebih tinggi daripada biasanya. Halping di tahun 2021 itu kan kena virus corona ya. Ada Elon buang barang, banting di bulan Mei-nya. Sebetulnya bulan April itu udah mulai ngebul, tapi bulan Mei-nya dibanting sama Elon ya. Tapi karena pas halping BTC itu momennya rewet dipotong 50%, mulai Agustus di tahun yang sama naik juga, ngebul lagi sampai bulan November. Jadi di tahun 2021 itu ada bull market 2 kali, kaya 2 kali. Nah kalau ini nanti sampai 2, 3, 4 kali, apakah Anda nggak kaya? Anda nggak mau ya? Momen apa Mas Bro? Ini momennya ini beda. Yang dulu itu BlackRock nggak masuk kripto, yang lain nggak masuk kripto, benci kripto. Sekarang yang namanya perusahaan-perusahaan sekelas BlackRock ya, Fidelity dan yang lain-lainnya itu masuk ke kripto semua, beruntung-runtung, berenteng-renteng, berbondong-bondong, mengajukan ETF spot. Artinya apa? Wow, yang namanya institusi itu yang akan digarong, yang namanya orang-orang besar antar benua yang akan digarong. Nanti market dibikin ugal-ugalan, yang mungkin 1 miliar bisa 5 miliar. Omong kosongnya seperti itu ya, cara ngibulnya Mas Bro. Kan kita nggak tahu, barangkali ke depan dibuat 10 miliar, Anda mau apa? Ya siapa yang bisa memprediksi market? Nggak ada. Tapi kalau BlackRock sama Fidelity sudah main, mau dibawa kemana market terserah dia ya, sanggup dia membawa ke 5M, tapi ujung-ujungnya nanti juga banyak korban. Itu biasa, makanya kita mengikuti well dia masuk ya kita masuk. Saat ini itu sebetulnya saatnya akumulasi bro, bukan saatnya untuk TP. Karena apa? Berdasarkan apa? Dan ini nggak main-main, ketika harga turun seperti kemarin itu ternyata banyak yang serok bro. Anda tahu nggak, ini volumenya dilihat di CMC itu menaik terus. Memang harganya belum, sabar, ini volumenya aja menaik terus, nanjak terus. Artinya apa? Mau terbang itu nanti altcoin juga ya. Berdasarkan dengan fundamental arahnya Bitcoin, news-newsnya arahnya positif, dengan semua masuk ke kripto, sampai Bank Swiss pun asetnya sebagian akan disiapkan untuk masuk kripto, yang mana Inggris sudah diregulasi, yang Kanada 34% menggunakan blockchain dan percaya dengan kripto. Apakah nggak luwih hebat lagi? Yang namanya kripto itu terbesar selain daripada US, itu yang kedua itu Kanada, bukan Indonesia itu koin micin. Ya itu Indonesia senangnya koin micin, semuanya pada bangkrut di situ ya. Jadi saya sarankan kepada Anda, waktunya sekarang itu waktunya akumulasi. Turun dikit akumulasi, naik dikit ya biar saja, biar naik. Kita kan harapannya bukan naik sedikit kita TP. Katanya Anda ingin jadi jutawan, katanya Anda ingin menjadi orang kaya, ya sabar, dijual nanti di saat bull market di harga di pucuk. Sekarang itu saatnya umpul-umpul, masuk dikit-dikit, ketika turun masuk dikit, ketika turun masuk dikit. Yang penting kan kita disupport aman. Lain kalau pemain trading lepret ya, naik turun tuh udah biasa, dia memang mencari seperti itu ya. Kalau harganya main stagnan aja ya nggak bisa untuk trading ya, nggak bisa untuk main up dan down di situ. Kalau ini news-newsnya ke depan akan luar biasa, yang mana ini bull market yang akan datang saya katakan berbeda. Bukan berbedanya halving, tapi halving tetap ada, ditambah lagi BTC supportnya BlackRock sama Fidelity dan kawan-kawan.
ditambah semua institusi masuk ke dalam kripto, yang mana saham-saham pada melorot prot kolor prot ya, pada nurun cerat. Sekarang yang lagi tenar, yang lagi melejit berita-beritanya di kripto, otomatis momen itu semua masuk kripto. Yang tadinya bull market itu paling 900 juta bisa dikatakan menjadi 3 miliar. Itu apakah nggak gila-gilaan? Itu yang namanya double apa itu namanya, yang namanya kalau double kan 2 ya, double bull run, ini triple bull run. Itu seperti itu, barangkali batu ya, itu kan seperti itu. Yang namanya analisa boleh-boleh saja. Kalau Mas Bro membual koin Pring Java nanti akan jadikan Anda jutawan, miliarder, akan menjadikan Anda kaya raya, itu Mas Bro membual ya. Mas Bro omong kosong. Ini BTC bro, BTC, semua orang adopsi BTC bro, maka Mas Bro berani ngomong sekian M, bodoh amat, tunggu aja waktunya ya. Seluruh dunia masuk kripto, mau apa? Yang dimasukkan apa? Ya pasti dia uangnya dimasukkan ke BTC yang utama, yang mana yang 4 exchange yang akan disetujui untuk masuk daripada di US itu 1 BTC, 2 ETH ya, BCH, BTC Cash itu ya, ditambah sama Litecoin. Litecoin kalau nanti sampai 5 juta itu kecil. Berapa sih Litecoin kalau sampai 5 juta? Cuma 3 kali lipat toh, ya enggak? Oh ya, cuma 3 kali lipat, sedangkan kripto itu 10 kali lipat, 15 kali lipat, itu udah hal yang biasa. Makanya kita di sini harus bersabar, harus pinter, harus jeli, dan harus di subscribe dulu. Kalau enggak Anda akan saya bualin Anda. Bercanda ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu apa. Dan ini momennya diperpanjang 240 hari untuk persetujuan ETF untuk memperbaiki daripada proposalnya. Artinya apa? Nanti disetujui tapi diulur dulu agar uangnya nambah, sogokannya nambah. Kalau ini disetujui sekarang kan uangnya nggak nambah, sogokannya. Cara gobloknya loh, cara kasarnya loh. Kalau ini ditunda, katanya dikasih waktu 240 hari, kemudian udahlah 40 hari aja, wani piro, itu kan jadi garis grensernya kan ada amplop wani piro ya, kan seperti itu ya. Kok lagi udah 40 hari, pinginlah yang 20 hari aja. Datang lagi Fidelity sama BlackRock, Bang Gary Gengsor, jangan 40 hari deh, 20 hari aja. Wani piro, double wani piro, double amplop, akhirnya jadi triple buran. Anda ini saya kasih tahu, waktunya momen ini, waktunya momen untuk akumulasi. Kalau arahnya market akan terbang ke atas, Anda scalpingan, Anda TP itu Anda rugi. Semakin di atas harganya semakin tinggi, Anda membeli lagi, walaupun Anda cuan untuk masukkan lagi, dapat koinnya makin sedikit, makin tipis, pis kayak rok mini pelorot, pis prut ya. Dikasih tahu Mas Bro ini kalau ngomong belak-belakan apa adanya, mau bilang dobolan bodoh amat ya. Ini orang Tegal ngomong apa adanya, yang penting nggak tipu-tipu Anda, nggak nyuruh Anda koin micin. Nah ini satu, ada berita ya, yang ini saya sampaikan berita, nggak mengajak FOMO Anda. Yang masuk sudah dimasuk di SIBA supaya tenang. Kalau yang belum ya nggak perlu masuk. Kalau mau masuk ya silahkan, bodoh amat, bukan tanggung jawab Mas Bro. Market tuh nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, semua berdasarkan analisa ya. Ini saya kasih tahu dikit ya. Jepang sambut Shiba Inu, SBI Group luncurkan perdagangan SIP. Aduh, muncrat lagi, repot ini, nggak ada handuk lagi ya. Jepang sambut Shiba Inu, SBI Group luncurkan perdagangan Shiba. Ini berita hari ini terbaru ya. Jadi SBI Group ini konglomerat bukan ya, konglomerat layanan keuangan terkemuka di Jepang telah mengumumkan rencana untuk mempromosikan perdagangan Shiba Inu SIP di plafon aset kripto mereka SBI VC Trade. Aduh, dikasih tahu pada dengerin nggak sih? Bercanda ya.
langkah penting ini menandai masuknya SBI Group ke dalam ranah perdagangan kripto. Wow, sekarang masuk kripto semua, tidak ada yang tidak. Kalau Mas Bro bilang nanti triple double button, triple double bottom bukan ya, triple ya bull run ya. Yang mana langkah penting ini menandai masuknya SBI Group ke dalam ranah perdagangan kripto mulai 28 Juni 2023. Perdagangan SIP akan tersedia melalui anak perusahaan SBI Group. Paham ya? Jadi kalau yang punya SIBA, saya harap santai dan tenang-tenang. Nanti akan diangkat ke atas. Paling tidak modal CRO Crypto.com Singapura itu kembali baru dibanting. Sekarang kalau mau ngikut, mau ngekor silahkan. Karena terlalu banyak sangkutnya, terlalu banyak ruginya yang namanya CRO Crypto.com Singapura ini. Makanya ini akan diangkat lagi. Setelah nanti dia paling tidak kembali modal, itu baru akan dibanting. Mungkin kapok dia main main micin si CRO itu betul ya. Ini nggak usah saya ngomong-ngomong ya, cari berita-berita ataupun cari berita orang-orang, mengcopy info-info orang, tidak perlu. Analisa Mas Bro itu punya otak. Mas Bro itu yang namanya analisa dengan kasat mata bisa dilihat dengan pikiran. Kecuali yang nggak kasat mata kayak jin, kayak setan, kayak bukan ya, itu akan susah dianalisa. Kalau ini barang kasat mata ya. Anda tahu nggak siapa CRO itu? Crypto.com dari Singapura, tetangganya si Jepang Jepang ya. Pasti Asia gandengannya sama Asia yang akan dimakan Barat. Gantian dulu, Barat makan Singapura, Asia. Nggak mungkin Singapura itu nanti kerjasamanya dengan Elon Musk mau dimakan ya. Makanya ini secara logika pikiran Mas Bro ini masuk akal. Singapura ini promosi dengan Jepang ya, untuk untuk menggait lagi investor dari Shiba Inu seperti Anda biar masuk SIP, biar SIP naik lagi. Ini pasti kerjasama karena juga SBI Group ini ya. Jadi Singapura sama Jepang yang ingin ngangkat daripada SIP ini. Dan nanti kan yang kemakan kan bisa dari India, bisa Korea, dari kita Indonesia pada FOMO ya. Kalau ada Barat 1-2 masuk, SIBA naik lagi, teng Rp1 dibanting ya. Mudah-mudahan kalau sekarang ngekor Rp0,5 ya, kita TP gitu ya untuk berita SIBA ya. Jadi Mas Bro itu nggak bual ya, ini SIBA udah jelas ya. Jadi kalau tadi yang masalah itu yang namanya ETF-nya BTC BlackRock itu tidak di-reject itu ya, dia tetap disetujui. Kalau itu sudah di-reject secara penerawangan Mas Bro, secara masuk akal dengan kasat mata, otomatis sudah ditolak dari kemarin-kemarin. Ini nggak ditolak Bro, suruh memperbaiki daripada dokumen-dokumennya. Artinya apa ya? Artinya ya cari kupat kapet amplop lagi dengan 240 hari itu. Kalau BlackRocknya buru-buru, otomatis kan udahlah cincau lah ya, cukup 30 hari aja. Wani piro raimu cara kasarannya seperti itu ya. Akhirnya glutak uang ya, langsung market ngebul. Karena apa? Yang akan digarong itu kelas institusi, bank-bank besar, semua orang-orang uang-uangnya masuk kripto semua, bertanding di situ, sedunia bertanding di kripto. Katanya kripto itu mau terbang tinggi karena demand pada masukan otomatis terbang. Nah itu yang nanti akan mengakibatkan semua itu nanti juga ada korbannya. Yang telat berita, yang telat masuk itu baru yang kena. Memang seperti itu permainannya. Yang katakan Mas Bro ini kemarin ada yang nanya bahwa bull market ini berbeda, yang mana sekarang ketika demand sudah mulai masuk, padahal belum halving, demand sudah mulai masuk, arah BTC nya sudah ngarah ke atas, otomatis yang halvingnya nanti aja tahun depan sekarang sudah mulai rame, sudah mulai naik.
Itu artinya apa? Double bull market, double demand, double keuntungan. Ya, seperti itu. Waktu tahun 2021 ya, halvingnya itu kan tahun 2020. Ya, bull marketnya kan tahun 2021. Ya, itu 1 tahun kemudian setelah halving tahun 2020, market baru ngebull di tahun 2021. Kalau ini kebalikannya, bro. Ya, Anda ingat-ingat, ini kebalikannya. Ini belum saatnya halving BTC, yang mana halving BTC nanti di tahun depan masih lama. Sekarang marketnya sudah menanjak, sudah ngaceng. Ya, ini sudah tanda-tanda yang luar biasa. Ditambah lagi nanti kalau disetujui RF-nya BlackRock, ya, Fidelity, yang mana semua dari saham pun banyak yang ingin masuk kripto. Apakah nggak nanti triple double bull run? Itu yang saya maksud, seperti itu. Subscribe lagi ya. Itu makanya kalau Anda dengar berita jangan dimentah-mentah, kita analisa pakai pikiran, pakai strategi. Betul nggak? Ini kan permainan game ya. Nggak mungkin sekelas BlackRock, Fidelity, BTC akan diangkat cuma di bawah 1 miliar. Belum untung yang untuk digarong sama SEC untuk membayar ETF spot aja bukan uang kecil ya. Itu sekelas SEC yang biasanya cancang merdeka, semua kripto dianggap sekuritas ya, disingkirkan. Yang namanya Binance aja bisa disikut. Kok ini malah bisa mengendalikan daripada Gary Gensler, ibaratnya setan ucul bisa dikendalikan. Coba Anda mengendalikan setan ucul, bisa nggak setan ucul dikendalikan? Ini bisa dikendalikan sama BlackRock ya. Nanti diperbaiki dulu ya itunya ya, cara halusnya ya, perbaiki dulu proposalnya ya. Nanti kan diperbaiki sambil di belakangnya wani piro kan begitu ya. Itu cukup untuk Shiba Inu. Yang holder Shiba Inu ditahan, ditunggu, barangkali nanti tahun depan 5 rupiah pret. Ya, kita berharap 1 rupiah aja ATH sudah untung, sudah bersyukur. Paling tidak mengikuti ketika nanti dicek, dilihat ya di di Twitternya Paus, ketika nanti ada Shiba yang mau dikeluarkan dari exchange, mau dijual besar-besaran yang nilainya TT-an ya, triliunan, liun-liunan, Anda siap-siap untuk di TP. Ini main game ya, seperti itu ya. Juga nanti akan saya berikan tambahan, ya terlalu banyak ya, Anda biar muncrat Anda ya, biar Anda nggak bingung ya, subscriber saya, supaya santai, tenang, slow. Kita main swing, main jangka panjang ya. Jangan main trader, banyak trader yang terjungkal. Ini kemarin naik turun atas bawah itu banyak yang kemakan, bro ya. Jadi seperti itu ya. Nanti saya berikan berita dikit lagi. Oke, selanjutnya akan saya berikan tambahan dikit lagi. 34% warganya percaya kripto. Parlemen Kanada dukung pertumbuhan kripto dan blockchain. Artinya apa? Kalau Kanada aja sudah berani seperti ini ya, dia itu kan penuh riset, dia itu kan ahli teknologi, dia itu kan ahli mata-mata. Ini semua dia sudah ngerti yang akan terjadi ke depan. Bukan kayak Anda ngunyuk-ngunyuk aja, enggak. Yang mana nanti akan menjadi idola, akan besar-besaran, akan ada yang menjadi luar biasa kekayaannya itu nanti para mereka yang beli BTC. Tapi nanti juga akan terjadi banyak korban ya, yang mana sebuah laporan yang diterbitkan oleh sekelompok legislator Kanada mendukung adopsi teknologi blockchain dan cryptocurrency dengan memberikan 16 rekomendasi kepada pemerintah untuk membantu mengatur serta mengembangkan industri blockchain dan cryptocurrency di negara tersebut. Laporan yang berjudul Blockchain Teknologi Cryptocurrency and Beyond berisi temuan dari 5 pertemuan yang diadakan oleh Komite Permanen Industri dan Teknologi Dewan Rakyat Kanada dengan total 31 saksi dari industri blockchain ya. Luar biasa, saksinya saja 31. Itu
itu bukan saksi-saksi EC, makanya saya kasih tahu di sini, udahlah akan terguncang nanti kripto di depan mata. Makanya waktunya akumulasi, bukan waktunya untuk TP ya, seperti itu ya. Rekomendasi yang diberikan oleh komite ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan blockchain sebagai industri yang sedang muncul di Kanada dengan potensi ekonomi dan penciptaan pekerjaan jangka panjang dan signifikan, hingga perlunya akses yang mudah dan aman di plafon seperti bursa yang memungkinkan konversi mata uang fiat ke kripto. Pan ngomong apa lagi? Wani piro ya. Komite juga merekomendasikan pemerintah untuk mendirikan strategi blockchain nasional yang menjelaskan arah kebijakan dan pendekatan regulasi pemerintah serta menunjukkan dukungannya untuk industri ini. Selain itu, mereka juga menyarankan pemerintah untuk memanggil sekelompok ahli pengusaha, akademisi, investor, dan ahli AI untuk mendukung analisis dan pemahaman mereka dan membantu menentukan langkah terbaik. Udahlah, capek repot, nggak yang subscribe juga ya. Ini sudah berita lengkap ya, sangat berbobot ya, tidak tipu-tipu Anda ya. Anda pikir sendiri, mau Anda jengkelit, mau Anda lari-lari, mau Anda loncat-loncat, semua terserah Anda, asalkan jangan gantung diri aja ya. Yang mana nanti Anda akan gigit jari kalau nggak sekarang akumulasi. Kalau Anda main tapa TP jadi tape, apalagi yang Anda bermain di coin machine, silahkan Anda terjungkal lebih dulu Anda ya. Saya sarankan seperti itu. Berita-berita yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Jadi kalau ada berita jangan Anda makan mentah-mentah. Mas Bro pun perlu dikaji lagi, jangan asal Anda comot aja ya. Yang namanya Mas Bro juga manusia biasa, makan nasi seperti Anda, nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Wani piro, judulnya hari ini Wani piro ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.